مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita walaupun melalui video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, menjadikannya kita sebagai kewajiban yang sudah Allah tetapkan, ya, sesuai dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita tunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, yaitu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikutnya yang istiqamah, yang selalu mengikuti ajaran dan sunnahnya, mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab-kitabnya. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan ilmu yang sudah kita serap hari ini menjadikan manfaat untuk kita ke depannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini anak-anakku sekalian, marilah kita membuka buku kita yang buku pengayaan yang hasil karya guru agama se-Jakarta, ya. Kita lihat di halaman 22. Yuk, semua sama-sama kita buka. Kita buka, sama-sama kita lihat pelajaran kedua. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, anak-anak? Mungkin anak sudah tahu. Iya Pak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan tuh, ya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata mempunyai nama-nama indah yang semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama indah ini disebut Asmaul Husna, ya. Dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya Allah. Ya, kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Asmaul Husna itu ada 99. Kalian sudah pasti tahu karena kita sering membaca tuh di waktu kita hari Jumat, pembiasaan pagi di lapangan. Kita akan membaca tuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, itu yang kita baca, ya Allah. Kalau kita tahu artinya, kita paham artinya,
Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi diri kita. Ya, sangat sayang dengan diri kita, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa banyak umat-umat Nabi sebelumnya ya, ketika mereka bermaksiat kepada Allah, mereka melanggar aturan Allah, langsung Allah azab di zaman Nabi tersebut. Tapi kita di sini zaman Nabi Muhammad SAW, kita berada dalam umatnya, dalam barisannya Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Karena daripada 25 Nabi yang kita kenal dan Rasul yang sangat banyak, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi yang sangat Allah sayang. Ya, ketika umatnya bermaksiat, ketika umatnya melanggar hukum Allah, tidak Allah azab. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW yang menjadi jaminan itu semua. Makanya berapa banyak kisah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Nabi, dalam cerita-cerita para sahabat, dalam cerita-cerita yang Allah sudah sampaikan para ulama yang Allah berikan wasilah, ya, perantara melalui guru-gurunya sampai sahabat Nabi, sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerita sejarahnya Nabi SAW, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, yang sangat sayang kepada diri kita. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ingin Allah cabut, Allah angkat, ya, Allah akan mewafatkan beliau, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, masih memikirkan kita umatnya, diri kita umatnya, ya. Makanya barang siapa, ya, makanya siapa yang enggak bersyukur, ya, dengan nikmat yang begitu besar, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling terbesar adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita beruntung. Marilah kita senantiasa, ya, selalu baca sholawat, ya, kirim salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kita lanjut lagi dengan pembahasan kita. Nah, ayat di atas menerangkan bahwa keberadaan nama-nama indah Allah itu, ya, yang kita bisa sebut tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya, sampai terakhir, ya Allah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Adapun pelajaran Asmaul Husna kelas 5 ini adalah tentang kita membahas tentang tidak semua kita bahas, yaitu tentang ya Mumit atau Al-Mumit, yang artinya adalah Allah yang Maha mematikan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kita lihat di halaman 23, Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Artinya apa? Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan diri kita, hanya Allah, dan hanya Allah lah tempat kembali. Dalam surat Yunus tuh ayat 56, ya. Setiap orang itu akan hidup, Allah lahirkan dalam keadaan hidup dan Allah matikan, ya. Tidak ada manusia yang hidupnya lama sampai di akhir kecuali Dajjal. Dajjal itu Allah tangguhkan hidupnya sampai hari kiamat, ya. Makanya Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah, ya, termasuk makhluk Allah yang Allah tangguhkan, ya, sampai sebelum hari kiamat dia baru meninggal. Ketika Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, Allah utus ke muka bumi, karena Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan kita, dalam agama kita yang kita sudah belajar, ya, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Allah angkat beliau, ya, bukan dalam keadaan wafat, tapi dalam keadaan Allah angkat, nanti di akhir zaman diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Makanya di situ nanti kamu tahu sejarahnya, nanti belajarlah, carilah guru-guru yang bisa mengajari kalian di daerah kalian sejarah-sejarah tentang akhir-akhir zaman.
Nanti di situ ya kita mengetahui. Makanya berapa banyak orang-orang saleh yang pada saat hari ini Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah mewafatkan beliau, ya kewafatan beliau, orang-orang saleh, ulama saleh adalah sama juga ini mengangkat ilmu dalam dunia ini, dalam bumi ini. Makanya dalam satu perkataan ulama, tidak dikatakan orang itu beriman ketika ada seorang ulama meninggal dunia. Apa maksudnya? Ya, orang manusia seperti kita, ulama mengatakan tidak dikatakan beriman kepada Allah. Ya, ketika ada ulama meninggal, kita tidak sedih. Ya, berarti dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan ulama, ya. Makanya di sini berapa banyak orang-orang saleh yang meninggal dunia, ya, yang kita harus sedih. Karena kenapa? Ketika beliau meninggal dunia, ya, berarti Allah angkat ilmu agama di bumi ini, ya, di dunia ini. Ya, makanya kita lihat lagi di sini halaman 23 masih. Itu ada gambar orang meninggal, ketika orang meninggal disolatkan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang itu dalam keadaan hina atau dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang kedua yaitu al-hayyu. Ya, al-hayyu artinya adalah yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Maksudnya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang kekal abadi selamanya. Ya, karena Allah yang menciptakan kita semua, menciptakan manusia, jin, hewan, alam semesta dan sebagainya, ya. Makanya hanya Allah yang kekal, dan makhluk Allah semuanya akan mengalami kematian, ya. Dalam surah Al-Mu'min dijelaskan situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi yuhyi wa yumiit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ya Allah, ya. Kita berharap di sisa umur kita Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, yang hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam melanggar dalam melanggar perintah Allah, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kemaksiatan atau pelanggaran yang menjerumuskan kita dalam hal-hal kemaksiatan, ya. Nah, di sini kita sudah bahas yang kedua, al-hayyu, ya. Satu lagi secara singkat. Yang ketiga adalah al-qayyum, ya. Artinya apa? Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, karena Allah tunggal sendiri, ya. Dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan, qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah Allah Maha Esa, tunggal sendiri, ya, berdiri sendiri dan tidak ada. Allahus Samad, ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak beranak, maksudnya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Berarti Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam artian di sini dijelaskan surat Al-Imran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia,
yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya. Ya, hanya Allah yang hidupnya sendiri, yang hidupnya berdiri sendiri tanpa dilahirkan, tanpa melahirkan, ya. Dan diperkuat dalam surat Al-Imran, maka kita sembahlah Allah. Sembah Allah, tidak ada lain selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. Dan yang Allah lah yang mengurus segala urusan kita. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjalankan segala perintah Allah, ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengurus diri kita. Akan senantiasa segala urusan yang kita punya, segala urusan yang terbengkalai, perencanaan yang sudah kita buat, ya. Selama kita dekat sama Allah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan yang Allah sudah larang, ya. Selama itulah akan Allah sempurnakan, akan Allah laksanakan apa yang sudah menjadi rencana-rencana kita. Kuncinya satu adalah hakul yakin. Nah, inilah yang terjadi dalam diri kita, kenapa kita kurang keyakinan kita kepada Allah. Maka satu-satunya jalan adalah menuntut ilmu agamanya Allah. Dalam menuntut ilmu, nanti kita mengetahui pengetahuan tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sekarang kita bahas, yaitu mengenal Allah dengan cara pendekatan asmaul husna, sesuai dengannya, mengenal nama-nama Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal Allah dengan belajar asmaul husna, ya. Nah, di situ sudah kita bahas 3. Yang pertama al-mu'min, ya mu'min, ya hayyu, ya qayyum. Yang terakhir yaitu ya ahad, ya ahad. Artinya yang tadi sudah kita bahas, yaitu Allah Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Makanya dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, ya, dijelaskan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Pancasila itu mengambil dari intisari surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ada tunggal sendiri. Jadi Bapak sudah jelaskan, ya. Makanya Allah itu satu-satunya yang wajib kita sembah. Dalam di sini di buku ini dijelaskan dalam halaman ke-25, ya. Tidak ada zat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar senantiasa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak ada sesembahan lain selain Allah. La ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Di sini kita di sini Allah Subhanahu wa taala gantungkan diri kita. Makanya Bapak berharap, ya Allah, Bapak miris dalam hati Bapak di zaman sekarang, manusia ini kacau balau. Mereka curhat di status WA, mereka curhat di Facebook, mereka curhat di Twitter. Kenapa mereka nggak curhat kepada Allah? Padahal Allah lah yang pemilik alam semesta. Kalau mereka mengetahui bagaimana kita bisa mencurhatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat tahajud di malam hari, di heningan malam kita bangun, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita mempunyai masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ya Allah, misalnya contoh, ya Allah, aku lapar, ya Allah, berilah kepada aku hidayah, ya Allah, agar aku. Banyak sekali yang harus kita curhat kepada Allah, ya. Tidak perlulah kita curhat di dalam media sosial seperti Facebook, status WA dan sebagainya. Apa manfaatnya?
lebih baik marilah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan diri kita kepada Allah, karena kita adalah manusia, makhluk Allah yang Allah ciptakan ya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelajaran hari ini ya kita sudah sedikit membahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu tentang ya Mumit, yang artinya Allah Maha mematikan. Ya Hayyu, Allah Maha menghidupkan. Ya Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Ya Ahad, Allah yang Maha Esa. Ya, Bapak berharap dari pelajaran ini kalian bisa mencatat yang manfaat-manfaat yang sudah dicatat, yang sudah Bapak jelaskan, agar menjadi manfaat buat kalian semua ya, nanti jadi pedoman bagi hidup kita semua ya, bagaimana kita mengenal Asmaul Husna mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang sudah kita bahas barusan ya. Ingat pesan Bapak, selalu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam pandemi seperti ini jangan kita kendor, marilah kita senantiasa belajar dalam hal-hal kebaikan ya, khususnya belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum Bapak tutup, nanti akan kita bahas lagi insyaallah di hari Kamis ya, insyaallah di hari Kamis tentang isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah sayangi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu gemar dan semangat dalam belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita berdoa, kita baca surah Wal-'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dan sesudahnya Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kehilafan, banyak sekali tutur kata yang salah. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kegiatan belajar mengajar dalam home learning selanjutnya insya Allah akan disempurnakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, dan selalu belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.